Pak De anu Ngartijan nggih. Ngatijan. Pak De Ngartijan sama Pak De Suhaimi sama Parlan Ngatijan Suhaimi nggih. Apapun alasannya nggih. Apapun alasannya, panjenengan bertiga malam ini berhasil mencapai puncak Manekung nggih. Artinya selama Manekung panjenengan bisa mengarahkan kesadaran untuk melakukan satu hal saja. Ya, ketika panjenengan melakukan patrap samadhi mijil sowan. Nah, di situ panjenengan bisa mengarahkan kesadaran. Lah untuk Pak Sarlan ketika patrap samadhi sabdo sejatine satrio juga bisa mengarahkan kesadaran. Lah untuk panjenengan bertiga ketika melakukan patrap samadhi mijil sejati, panjenengan juga bisa mengarahkan kesadaran untuk melakukan satu hal saja. Itu bukti. Itu buktinya. Panjenengan bisa mencapai puncaknya Manekung. Kalau panjenengan tidak bisa mengarahkan kesadaran, panjenengan tidak akan berhasil mencapai puncaknya Manekung. Nah, kesadaran inilah yang nantinya bisa panjenengan gunakan ketika panjenengan bermasyarakat, berkeluarga di rumah. Hanya saja bedanya ketika Manekung panjenengan menggunakan kesadaran untuk menikmati rasa. Kalau di patrap samadhi mijil sowan, rasanya proses. Kalau di patrap sabdo sejatine satrio dan mijil sejati, kesadaran digunakan untuk menikmati rasanya napas. Lah, ketika panjenengan berkeluarga atau bermasyarakat nantinya, di saat panjenengan menghadapi sesuatu, berarti kesadaran itu digunakan untuk menikmati rasanya sesuatu yang sedang dialami atau yang sedang dihadapi. Kalau panjenengan bisa menikmati rasanya sesuatu yang sedang panjenengan alami dan panjenengan hadapi, maka bersabdalah sesuai dengan sesuatu yang sedang panjenengan alami atau hadapi. Paham nggih? Paham. Kesempurnaan abadi berhasil panjenengan raih malam ini. Namun kesempurnaan abadi hasil daripada Manekung panjenengan yang sudah panjenengan perjuangkan, yang sudah panjenengan tebus dengan pengorbanan dan pengabdian, itu masih bersifat pribadi. Artinya belum bisa digunakan untuk menyelamatkan apapun yang panjenengan kehendaki. Agar supaya hasil Manekung bisa digunakan untuk menyelamatkan apapun yang panjenengan kehendaki, maka hasil Manekung, yaitu kesempurnaan abadi yang beberapa hari kemarin saya istilahkan sebagai pabrik modern serbaguna, perlu dipertahankan dan diperluas. Perlu dipertahankan dan diperluas. Cara mempertahankan hasil Manekung adalah laku suci menuju abadi. Teknik-tekniknya sebagai berikut. Coba jenengan perhatikan nggih. Lakukan patrap samadhi mijil sowan sebelum panjenengan tidur malam. Lakukan patrap samadhi mijil toto lenggah sesudah bangun dari tidur malamnya, yaitu ketika pagi. Jika sewaktu-waktu panjenengan merasa ragu, takut, tidak tenang, berarti panjenengan punya luput. Maka jangan cari luputnya apa, penyebab luputnya apa, jangan dicari, ndak usah dicari. Nanti buntutnya malah panjang.
langsung tutup poin saja, lakukan patrap samadhi mijil sampurno dari awal sampai akhir. Ingat, palungguh pambuka panjenengan sudah berganti menjadi palungguh jati. Yang bunyinya sedulur papat kalimo pancer kumpulo nunggal suci. Itu palungguh sebagai pengganti daripada palungguh pambuka. Itu cara untuk mempertahankan hasil manekung agar supaya hasil manekung panjenengan bisa digunakan untuk menyelamatkan apapun yang panjenengan kehendaki. Sedangkan untuk memperluas hasil manekung agar menjadi universal, tidak bersifat pribadi lagi, maka tebarlah kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Arti maksudnya berbuat baiklah, berbuat baiklah sebanyak mungkin kepada siapapun, apapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun. Apa yang baru, apa yang sudah saya motivasikan tadi, itu adalah laku suci menuju abadi. Selain itu, tidak usah macem-macem, tidak perlu neko-neko, karena bukan kuasa kita, bukan pekerjaan kita. Itu kuasanya Romo, itu pekerjaannya Romo, dan kita tidak punya hak untuk ikut campur. Ikut campur sekalipun tidak akan mampu, lawang bukan kuasa kita, bukan pekerjaan kita. Ya, jadi cukup lakukan patrap samadhi mijil sowan sebelum tidur malam, lakukan patrap samadhi mijil toto lenggah sesudah tidur malam, bangunnya di pagi hari, dan lakukan patrap samadhi mijil sampurno jika sewaktu-waktu panjenengan mengalami takut, ragu, bimbang, dan tidak tenang. Terutama tentang wahyu pancagaib. Tidak perlu banyak bicara, tidak perlu neko-neko. Sebab orang awam yang dipilih oleh Romo tidak butuh penjelasan apapun terkait apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib dari kita. Sedangkan orang awam yang belum dipilih oleh Romo diberi penjelasan apapun tidak akan percaya. Jadi cukup lakukan patrap samadhi mijil sowan sebelum tidur malam, patrap samadhi mijil toto lenggah ketika bangun di pagi harinya sesudah tidur malam, dan lakukan patrap samadhi mijil sampurno jika sewaktu-waktu panjenengan merasa tidak tenang, takut, ragu, merasa berdosa, dan lain sebagainya. Ingat, sekali lagi, palungguh pambuka panjenengan sudah berganti menjadi palungguh jati. Teknik patrapnya, untuk patrap samadhi mijil toto lenggah, lakunya dibalik. Ya, biasanya panjenengan patrap sebelum manekung ya, sebelum manekung dan ketika manekung, patrap mijil toto lenggah berawal dari kunci, pawling, kemudian mijil toto lenggah. Nah, karena panjenengan sudah berhasil menyelesaikan laku suci, laku murni menuju suci, maka lakunya berganti menjadi mijil toto lenggah dulu. Kemudian pawling, lalu kunci. Tekniknya, begitu bangun dari tidur, usahakan panjenengan duduk terlebih dahulu untuk melakukan patrap samadhi.
Setelah duduk dan siap melakukan patrap samadhi, langkah awal lakukan patrap mijil terlebih dulu. Kemudian membaca bacaan mijil toto lenggah sekali. Lalu bersambung ke patrap paweling dan membaca bacaan paweling 3 kali. Kemudian berlanjut ke patrap kunci, lalu membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Selesai membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut, tangannya diturunkan, bersamadi sejenak sebentar. Kemudian diakhiri dengan bacaan palungguh panutup, lalu beraktivitas seperti biasanya. Yeah. Sedangkan lakunya patrap samadhi mijil sowan sebagai berikut. Langkah awal setelah panjenengan duduk dan siap melakukan patrap samadhi, langkah awal kalau sikonnya sudah nyaman, sudah tenang, bisa langsung patrap kunci. Tapi kalau sikon panjenengan dirasa kurang tenang, kurang nyaman, lakukan terlebih dahulu patrap palungguh jati. Nggih. Sedulur papat kalimo pancer, kumpulo nunggal suci. Lakukan hingga berulang-ulang kali sampai terasa tenang, nyaman. Kalau sudah tenang atau sudah nyaman, kemudian lakukan patrap kunci. Lalu membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Kemudian lakukan patrap paweling dan membaca bacaan paweling 3 kali berturut-turut. Berlanjut ke patrap mijil, lalu menyebut asmo sejati panjenengan dan dimijil sowankan. Nggih. Patrapnya, setelah menyebut asmo sejati, jeneng sira mijila. Panjenengan ingsun kagungan karsa. Arsa sowan ing ngarsaning Kanjeng Rama sejati Gusti Prabu Heru Cakra Semana. Kemudian tangan diturunkan ke posisi yang nyaman menurut panjenengan. Nggih. Kenapa tangannya kok diturunkan, kok tidak sama seperti ketika manekung? Karena panjenengan laku murni menuju sucinya sudah selesai. Panjenengan sedang laku suci menuju abadi. Artinya sudah tidak membutuhkan proses lagi. Lawang sudah sampai di tempat. Nggih. Nah, untuk menghindari proses itu terjadi, setelah mijil sowan, tangannya diturunkan, diposisikan di posisi yang paling nyaman menurut panjenengan. Nggih. Kemudian bersamadi. Nonaktifkan pikiran, nonaktifkan hati, nonaktifkan syahwat. Jadi pikirannya nggak usah dipakai, hatinya nggak usah dipakai, syahwatnya nggak usah dipakai, nggak usah digunakan. Nggih. Maksudnya lagi, tidak usah berpikir apa-apa, nggak usah mikir apa-apa, nggak usah membatin apa-apa. Tidak perlu dan tidak usah bertujuan atau berkeinginan apapun. Cukup diam. Nggih. Karena maksud daripada samadhi adalah diam. Semakin panjenengan bisa diam, semakin jiwa raga panjenengan akan dikuasai oleh hidup panjenengan. Semakin jiwa raga panjenengan dikuasai oleh hidup panjenengan, sebab karena hidup panjenengan adalah guru sejati panjenengan, berarti panjenengan akan tercerahkan. Semakin jiwa raga panjenengan dikuasai oleh hidup panjenengan, berarti maksud semakin tercerahkanlah panjenengan. Nggih. Jika merasa sudah cukup, dirasa sudah cukup, maka akhiri dengan palungguh panutup. Kemudian selesai. Lakukan patrap samadhi mijil sowan ini sesering mungkin jika ada waktunya. Kalau tidak ada waktunya karena saking sibuknya, ya cukup sehari semalam sekali.
tapi samadinya diperlama. Nggih. Lakukan patrap samadi mijil sowan ini setidaknya 21 hari. Nggih. Lakukan patrap samadi mijil sowan ini setidaknya 21 hari untuk menyelamatkan seluruh keluarga besar panjenengan. 7 keturunan ke kanan, 7 keturunan ke kiri, 7 keturunan ke depan, 7 keturunan ke belakang, 7 keturunan ke atas, dan 7 keturunan ke bawah, agar supaya ikut terselamatkan untuk yang masih hidup di dunia ini. Sedangkan untuk yang sudah tidak hidup di dunia ini lagi, alias sudah mati, tersempurnakan kembali kepada asal usul sangkan paraning dumati. Nggih. Kalau panjenengan merasa sudah yakin bahwa panjenengan sudah melakukan patrap samadi mijil sowan ini selama 21 hari berturut-turut, maka langkah selanjutnya ganti patrap samadi mijil sowan dengan patrap samadi manunggal jati. Nah, patrap samadi manunggal jati ini adalah satu-satunya teknik agar supaya panjenengan bisa berdomisili atau berada di dalam kesempurnaan abadi seterusnya, selama-lamanya. Karena untuk apa kita punya rumah bagus ibaratnya kalau kita tidak tinggal di dalamnya? Ya enggak? Itu tadi patrap samadi manunggal jati adalah laku suci menuju abadi, atau satu-satunya teknik, satu-satunya cara agar supaya kita bisa berdomisili secara langgeng di dalam kesempurnaan abadi. Ilmu pengertiannya, ilmu pemahamannya, ilmu pengetahuannya, dan teknik-teknik atau metode-metode prakteknya perhatikan saya. Pak Samiaji Suhaimi, Pak Suhaimi, Pak Ngatijan, Pak Parlan. Perhatikan saya, nggih. Di dalam diri kita, di dalam diri kita itu ada 3 singgasana Romo. Ada 3 singgasana Romo di dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Jadi pada hakikatnya Romo itu ada di dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Dan ketika Romo berdomisili di dalam diri kita, itu memiliki 3 singgasana. Singgasana pertama adalah Baitul Makmur atau otak, ya. Dalam bahasa awamnya otak. Itu adalah singgasana pertamanya Romo ketika dia menguasai duniawi. Singgasana Romo yang kedua adalah Baitul Muharram atau hati. Ketika Romo berkuasa terkait akhirat. Dan singgasana yang ketiga yaitu Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, atau bahasa awamnya kelamin. Itu merupakan singgasana Romo yang ketiga ketika Romo menguasai dunia akhirat. Dan panjenengan, kita semua tidak boleh lupa 3 singgasana ini.
Karena apa? Karena 3 singgasana ini harus kita rawat, harus kita jaga kebersihannya. Jangan sampai terkotori, jangan sampai ternodai. Jika sampai Baitul Makmur atau otak kita, Baitul Muharram atau hati kita, Baitul Muqaddas atau Maqdis atau kelamin kita terkotori, ternodai, maka Romo tidak akan mau bersinggasana di dalamnya. Nah, kalau Romo tidak mau bersinggasana di 3 singgasana yang ada di dalam diri kita, ya kita akan menguras tenaga, menguras pikiran, menguras hati, menguras syahwat atau kelamin untuk menyelesaikan masalah-masalah duniawi. Walaupun pada ujung pangkalnya tetap tidak terselesaikan masalahnya, malah semakin mumet, tua, keriput, stroke mata. Ya, itu dikarenakan 3 singgasana Romonya kosong, tidak ditempati oleh Romo. Kenapa Romo kok tidak mau menempati? Lawang kotor. Maka Romo itu suci. Jadi ketiga singgasana Romo ini tadi harus selalu terjaga kebersihannya. Itulah arti maksud daripada informasi dari saya, jaga pikiran, jaga hati, jaga syahwat. Karena ketiga hal itu adalah singgasananya Romo. 3 singgasana Romo yang ada di dalam diri kita itu masing-masing mempunyai pintu gerbang. Masing-masing mempunyai pintu gerbang. Pintu gerbangnya Baitul Makmur adalah cakra otak. Titik hotspotnya ada di tengah-tengah antara kedua alis kita atau kening kita. Itu pintu gerbang Baitul Makmur singgasana Romo yang pertama. Pintu gerbang singgasana Romo yang kedua, yaitu Baitul Muharram, adalah cakra jantung. Titik hotspot cakra jantung ada di detak jantung kita, dada sebelah kiri. Panjenengan bisa cari di mana ada detak jantung, itulah cakra jantung yang menjadi pintu gerbangnya Baitul Muharram. Singgasana Romo yang kedua. Sedangkan pintu gerbang singgasana yang ketiga, yaitu Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis, ada di titik hotspot cakra kelamin. Nah, nanti saya kasih tahu ya. Enggak saya rekam bagian ini nggih. 1 itu kita tidak boleh lupa, tidak boleh menodai, tidak boleh mengotori. Karena ketiga tempat itu adalah singgasananya Romo di dalam diri kita. Yang kedua, di dalam diri kita itu ada 4 anasir. Senjata handal, alat terhebat yang diberikan oleh Romo secara langsung, tidak melalui perantara apapun. Dan 4 senjata luar biasa pemberian Romo secara langsung ini tersebut sebagai 4 anasir atau sedulur papat. Nah, itu ada di dalam diri kita, bukan di luar diri kita. Dan kita tidak boleh lupa ini. Karena apa? Karena mereka berempat inilah alat kita. Mereka berempat inilah sarana kita yang akan kita gunakan untuk menuju Baitul Makmur, Baitul Muharram, dan Baitul Muqaddas atau Baitul Maqdis. 4 tempat bagi mereka berempat dan 4 sebutan untuk mereka berempat kita juga tidak boleh lupa. Kita juga tidak boleh lupa, karena jika lupa pasti mereka berempat juga ikut lupa. Nah, kalau sudah sama-sama lupa, akhirnya tidak saling mengenal.
Nah, karena tidak saling mengenal, maka tak cinta. Kalau sudah tak cinta, pasti tak sayang. Kalau sudah tidak sayang, pasti tidak beriman. Kan gitu. Nggih, Pak Cek. Nggih. Dan ini pengetahuannya. Anasir pertama atau saudara pertama kita tersebut mutmainah. Sebenarnya 4 anasir atau 4 saudara kita ini memiliki banyak sebutan. Tapi di antara sekian banyak sebutannya, yang paling mudah diingat yaitu mutmainah, aluamah, amarah, supiyah. Selain sebutan itu rumit semua, susah diingat. Nggih. Saudara kita yang pertama tersebut mutmainah itu bertempat tinggal di kedua mata kita. Nggih. Saudara kita kedua yaitu aluama bertempat tinggal di hidung. Sedangkan saudara kita yang ketiga yaitu amarah bertempat tinggal di kedua telinga kita. Dan saudara keempat kita yaitu supiyah ada di mulut kita, ada di lidah, bukan mulut ya, di lidah kita. Di lidah kita. Ingat nggih? Mutmainah, aluama, amarah, supiyah. Lah, mereka berempat ini harus hafal dan tahu betul. Hafal perjalanannya dan tahu apa? Hafal perjalanan menuju Baitul Makmur, Baitul Muharram, dan Baitul Muqaddas. Dan hafal, tahu betul keadaan Baitul Makmur, Baitul Muharram, dan Baitul Muqaddas. Nah, untuk itu mereka berempat ini harus senantiasa selalu dilatih menuju ke Baitul Makmur, Muharram, dan Muqaddas. Tekniknya tersebut sebagai patrap samadhi manunggal jati. Yeah. Nah, lakunya seperti ini. Langkah awal, panjenengan duduk santai, duduk rileks, duduk tenang nyaman, jadi jangan sampai ada tekanan-tekanan, karena itu nanti dapat mengganggu samadhinya. Setelah duduk santai nyaman, kemudian lakukan terlebih dahulu palungguh jati. Sedulur papat kalima pancer, kumpulo nunggal suci. Nah, setelah bersabda memerintah keempat saudara kita ini, lalu segera lakukan penggiringan dari 4 saudara kita ini menuju ke cakra otak. Ini prosesnya harus cepat, nggih. Langkahnya harus cepat, tidak boleh terlalu lama jedanya, nggih. Jadi saya ulangi malih, nggih. Langkah pertama lakukan palungguh jati. Sedulur papat kalimo pancer, kumpulo nunggal suci. Jangan dirubah ya. Patrap palungguhnya jangan dirubah, biarkan tetap seperti ini. Kenapa kok dibiarkan seperti ini? Agar supaya nanti ketika kita sudah sampai di langkah kedua, kita tidak sibuk mencari detak jantung. Ya, kita tidak sibuk lagi mencari detak jantung. Karena apa? Karena posisi detak jantung itu berada sudah terkondisikan. Jadi nanti kalau panjenengan praktek, ketika panjenengan palungguh jati, cari dulu detak jantungnya. Ya, dicari detak jantungnya. Kalau sudah ketemu, baru panjenengan bersabda. Sedulur papat kalimo pancer, kumpulo nunggal suci. Setelah selesai langsung digiring 4 anasir ini atau sedulur papat kita ini, kita giring menuju ke cakra otak. Ke cakra otak. Caranya kalau dalam bahasa sederhananya, caranya itu serempak, secara bersamaan, tidak boleh satu persatu. Karena apa? Karena mereka berempat ini tidak ada yang tua, tidak ada yang goblok. Jadi kalau satu persatu prakteknya nanti mereka bisa bertengkar. Bisa bertengkar. Nah,
Agar supaya mereka berempat tidak berselisih paham, maka mereka berempat ini harus secara bersamaan diperjalankan menuju ke cakra otak. Bahasa sederhananya, karena mata kita fungsinya untuk melihat, maka mata kita gunakan untuk melihat cakra otak. Hidung kita fungsinya untuk mencium, maka hidung kita gunakan untuk mencium cakra otak. Karena telinga kita fungsinya untuk mendengar, maka telinga kita gunakan untuk mendengarkan cakra otak. Dan mulut kita karena fungsinya sebagai penikmat, maka kita gunakan untuk merasakan cakra otak. Dan ini secara bersamaan, harus secara bersamaan. Tanda sebagai 4 anasir atau sedulur papat sudah sampai di cakra otak, di tengah-tengah antara kedua alis kita itu terasa tebal, kaya wong gringgingen, Mbah, ngerti gringgingen? Seperti keram, seperti keram tebal. Sekali 2 kali rasa tebal itu bercampur dengan nyut kaya wong ngelu, kaya wong loro ndas, seperti orang sakit kepala. Itu sekali, 2 kali, 3 kali. Keempat ke atasnya sudah tidak mengalami lagi, hanya akan merasakan tebal di antara kedua alis kita. Itu sebagai tanda kalau sedulur papat kita sudah manunggal di cakra otak. Nah, ketika 4 anasir ini sudah manunggal di cakra otak, ini sebutannya sudah berubah, Pak De. Yang tadinya mutmainah, aluamah, amarah, supiyah menjadi siapa? Konto siapa? Kontowarno. Menjadi kontowarno untuk panjenengan. Lanjenengan? Sudah berubah menjadi kontowarno. Tidak lagi tersebut sebagai mutmainah, aluamah, amarah, dan supiyah. Ketika mereka berempat sudah manunggal menjadi satu di cakra otak. Langkah berikutnya, maka turunkan kontowarno ini menuju ke cakra jantung. Nah, caranya menurunkan kontowarno ini ke cakra jantung, gunakan cakra otak untuk mikirin detak jantung. Gunakan otak kita, otak kita digunakan untuk mikirin atau berpikir tentang detak jantung yang sudah terkondisikan tadi ini, ya. Jadi nggak dadak nyari kan? Kenapa? Karena posisinya masih tetap terkondisikan. Nah, ketika otak kita gunakan untuk mikiri atau berpikir tentang detak jantung, maka secara otomatis kontowarno tadi turun menuju ke cakra jantung. Secara otomatis itu, secara otomatis. Lah, tandanya kalau kontowarno tadi sudah sampai di cakra jantung, panjenengan bisa mendengarkan dan merasakan antara detak jantung dan denyut nadi di pergelangan tangan kanan itu bersamaan, bareng. Di pergelangan tangan kanan kita ada denyut nadi. Sedangkan di dada sebelah kiri kita ada detak jantung. Nah, antara detak jantung dengan denyut nadi ini bersamaan dan panjenengan bisa mendengarkan dengan jelas. Kalau sudah bisa merasakan dan mendengarkan antara detak jantung dan denyut nadi ini tadi bersamaan, berarti kontowarno tadi sudah sampai di cakra jantung. Maka biarkan kontowarno itu tadi berada di cakra jantung untuk sementara waktu. Rubah patrap palungguh menjadi patrap kunci. Setelah patrap kunci, ini namanya patrap kunci, Mbah, jangan lupa nanti, jangan bingung patrap kunci, piye patrap kunci. Ini namanya patrap kunci. Setelah patrap kunci, kemudian membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Setelah patrap kunci, kemudian membaca kunci 7 kali berturut-turut. Selesai membaca kunci 7 kali berturut-turut, kemudian hentikan terlebih dahulu patrap kuncinya. Caranya menghentikan patrap kunci seperti ini. Majukan kedua tangannya ke depan wajah. Lah, dengan seperti ini berarti patrap kunci telah selesai. Setelah patrap kunci selesai,
dan bacaan kunci selesai, kemudian pisahkan keduanya secara perlahan. Lalu turunkan hingga sampai ke tumpuannya masing-masing. Lah, turunnya kedua tangan ini akan menimbulkan rasa, Pak Dengge. Turunnya kedua tangan ini dengan secara perlahan, ini ada rasanya. Artinya bisa dapat menimbulkan rasa. Nah, rasa apapun yang ada di kedua tangan ini, kita nikmati dengan kesadaran. Nggih. Jadi di sini ada kehati-hatian, nggih. Karena rasanya dinikmati dengan kesadaran, jadi di sini ada kehati-hatian, ada ketelitian, ada kejelian. Terus nikmati rasanya terus nikmati lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, sampai masing-masing tangan ini tiba di tumpuannya masing-masing. Bersamaan dengan kedua tangan kita yang sampai di tumpuannya masing-masing, maka secara otomatis bersamaan itu pula konto warno yang tadi ada di cakra jantung akan turun menuju titik hotspot cakra kelamin. Selanjutnya tinggal panjenengan menggunakan kesadaran untuk menikmati rasa apapun yang ada di cakra kelamin. Nggih. Ning kontol, Mbah. Nggih. Nggih. Semakin panjenengan bisa menikmati dengan apa adanya rasa apapun yang ada di cakra kelamin, panjenengan akan semakin dalam memasuki ranah manunggal jati yang tak lain dan tak bukan adalah kesempurnaan abadi. Panjenengan masih ingat keadaan ketika saya temani mati tadi? Masih ingat? Keadaannya tasih ingat? Masih nggih? Lah, itulah keadaan manunggal jati atau kesempurnaan abadi. Ketika bersamadi panjenengan mendapatkan keadaan seperti itu, jangan lupa berarti panjenengan sedang berada di dalam kemanunggalan jati. Jadi semedinya diperlama, nggih. Karena kita sedang ke situ, kita sedang ada di situ, nggih. Perlama samadinya sepuasnya, nggih, sepuasnya. Karena baru pemula, untuk mencapai ke situ sudah pasti ada prosesnya terlebih dahulu, nggih. Dan apapun prosesnya ndak usah diapa-apain, biarkan saja, nggih, biarkan saja. Cukup ucapkan terima kasih. Kesadarannya tetap berpedoman kuat menikmati rasa apapun yang ada di cakra kelamin. Jika terasa capek, beristirahat. Nah, kalau istirahatnya tenang, nyaman, tidak perlu palunggu panutup karena tidak mijil kan. Tapi kalau istirahatnya kurang nyaman, maka lakukan terlebih dahulu palunggu panutup baru istirahat. Bisa paham Pak Marijan ngerti Tijan kalih Marlan sama Pak Suhaimi. Sakit paham nggih? Nggih. Itu adalah patrap samadi manunggal jati, satu-satunya teknik untuk mempertahankan diri agar tetap berdomisili di dalam kesempurnaan abadi secara langgeng. Nggih. Sedangkan untuk berkeluarga dan bermasyarakat adalah menggunakan kesadaran yang sudah panjenengan latih dan panjenengan asah selama manekung. Nah, sekarang saya mau nanya sama panjenengan. Soalnya saya sendiri pelupa. Pasti panjenengan juga belum tentu nggih. Ketika ini Mbah Martijan dulu ya. Mbah Ngatijan, Pak De Ngatijan. Ketika panjenengan melakukan patrap samadi mijil sowan, kesadaran panjenengan digunakan untuk apa, Mbah? Menikmati rasanya proses. Ketika panjenengan manekung,
melakukan patrap samadhi mijil sowan, kesadaran panjenengan digunakan untuk menikmati rasanya proses. Lah, ketika di luar sana panjenengan menghadapi masalah, berarti kesadaran itu digunakan untuk apa, Pak? Dengar Tijan. Marijan, ngatijan. Alah, akehan mencam. Ngatijan. Ayo. Berarti kesadaran digunakan untuk apa? Untuk menikmati rasanya masalah yang sedang dihadapi, nggih, yang sedang dialami. Ketika panjenengan berhasil menikmati rasanya masalah yang sedang dialami atau dihadapi, kemudian panjenengan bisa bersabda. Dan bersabda sesuai dengan sesuatu yang sedang panjenengan hadapi atau panjenengan alami. Paham nggih? Nah, nggih. Sepertinya cukup nggih. Ada pertanyaan enggak? Cobi. Ada pertanyaan Pak Surmaini? Suhaimi. Ada pertanyaan? Ada. Itu kalau Manunggal Jati memang harus wajib dikerjakan. Ya? Manunggal Jati harus wajib dikerjakan. Lah iya loh, itu kan satu-satunya cara untuk mempertahankan diri agar secara langgeng ada di dalam kesempurnaan abadi. Untuk apa Pak Suhaimi kita punya rumah gedung mewah bagus kalau kita tidak tinggal di dalamnya? Ayo, iya enggak? Iya. Nah, seperti itu. Bisa paham dan mengerti nggih? Ini ada kenang-kenangan buku dari saya. Buku putih yang saya fatwai sebagai pedoman gelar rasa mulung untuk berkeluarga, bermasyarakat dan apa saja. Oke, di dalam buku ini saya menulis contoh-contoh praktek. Ya, contoh-contoh praktek. Jadi panjenengan pelajari di sini ya. Kalau panjenengan bisa sudah mempelajari ini, nanti panjenengan bisa ngerti, paham dan tahu. Oh, saya mau seperti ini. Apa yang harus saya lakukan? Yang saya gunakan apa saja? Nah, itu nanti panjenengan tahu. Di sini ada contohnya, nggih. Ada contohnya. Jadi panjenengan tinggal mempelajari kemudian praktekkan sesuai petunjuknya. Tapi nuwun sewu nggih, mami yogane kepengin saged nggih. Loh, macam-macam. Nuwun sewu nggih. 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 Namun apapun yang saya tulis di buku putih ini belumlah maksimal, nggih. Karena apa? Karena ini masih bersifat katanya. Maksimalnya kalau panjenengan bisa menciptakan karya sendiri, berbahan dari apa yang saya tulis di buku putih ini, nggih. Dan buku merah ini terdapat ilmu-ilmu pengertian, ilmu-ilmu pemahaman, dan ilmu-ilmu pengetahuan dari berbagai macam keyakinan, dari berbagai macam kepercayaan. Saya rangkum menjadi satu, menjadi dasar ilmu pengertian, pemahaman, dan pengetahuan mengenal wahyu pancagaib, wahyu pancalaku itu apa dan bagaimana. Jadi kalau ada saudara panjenengan atau orang lain yang ingin ikut belajar manunggal jati, panjenengan nggak usah banyak bicara, cukup fotokopi buku ini, kemudian persilahkan dia membaca sendiri. Apapun agamanya, apapun keyakinannya, apapun kepercayaannya, dengan membuka buku merah ini langsung paham kemana arahnya. Tapi untuk Mas Parlan panjenengan dari Pak Suderajat kan? Nggih, di sana sudah ada buku merah. Nggih. Jadi jenengan bisa fotokopi di sana, nggih. Ini untuk Pak Ngatijan sama Pak Suhaimi. Nama panjenengan susah-susah. Coba diganti ulek apa lemper biar saya nggak susah nyebutnya. Oke, ini untuk Pak Suhaimi. Selamat sempurna. Ini untuk Pak
Ngatijan. Pak Ngatijan, selamat. Nggih. Ini untuk Pak Parlan. Nggih. Selamat. Oke, selamat. Nah. Karena manekung panjenengan sudah selesai malam ini, maka mulai malam ini panjenengan saya beri kemerdekaan. Nggih, saya beri kemerdekaan untuk bebas melakukan patrap dan berkegiatan. Nggih. Selagi panjenengan masih di sini, walaupun belum sampai di rumah, panjenengan sudah harus memulai laku suci menuju abadi seperti yang sudah saya motivasikan tadi. Jadi prakteknya jangan nunggu nanti di rumah, nggih. Walaupun masih di sini, panjenengan sudah harus memulai laku suci menuju abadi. Namun ingat, di sini masih ada banyak kadang kita yang masih dalam manekung. Ya, jadi panjenengan yang sudah selesai harus ikut membantu keselamatan kadang kita yang masih manekung. Artinya kadang kita yang masih manekung kan masih menghindari pembicaraan yang tidak ada kaitannya dengan wahyu pancagaib. Ya, jadi jangan ajak mereka untuk ngomongin pekerjaan. Nggih. Tapi kalau ngomongin wahyu pancagaib silahkan monggo kerso sepuasnya. Ya. Jadi panjenengan harus ikut membantu mereka. Nggih. Dan walaupun panjenengan sudah selesai manekung, selanjutnya tidak dalam keadaan manekung, usahakan ini dipraktekkan. Karena ini adalah bagian dari teknik menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang Romo kepada apapun, siapapun, dimanapun, hingga sampai kapanpun yang paling sederhana. Ini yang paling sederhana. Lah terus lagi, patrap sama mijil sesuci yang biasanya digunakan untuk mandi keramas itu juga harusnya panjenengan langgengkan, panjenengan gunakan walaupun di rumah. Jadi mandinya kita itu mandi yang tersempurnakan. Makan minum rokok kita juga makan minum yang tersempurnakan, tidak asal. Sepertinya cukup, nggih. Selamat rahayu untuk panjenengan semua. Kalau pulang nanti pulangnya monggo kerso panjenengan mau pulang kapan, nggih. Intinya kalau panjenengan nanti pulang, usahakan langsung menuju rumah. Jangan mampir-mampir, nggih. Karena orang pertama yang mempunyai hak menyambut hasil manekung panjenengan adalah keluarga panjenengan. Ya. Sampun nggih. Malah atur ngatiem.